Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya habis mengurus pajak kendaraan bermotor ini, ya. Sebagaimana teman-teman bisa lihat tadi di video sebelum ini, ya. Ini adalah balik dari Samsat Tasikmalaya tanggal 17 April 2020. Jadi yang perlu disiapkan ketika kita akan memperpanjang pajak tahunan kendaraan bermotor, itu yang pertama KTP asli, ya. KTP asli dari yang punya data motor. Kemudian KTP asli itu difotokopi juga sama. Jadi nanti yang diserahkan fotokopi KTP sama KTP aslinya gitu diserahkan. Nanti KTP asli sih dibalikin lagi. Selain KTP, kita juga fotokopi saja itu yang lembaran pajak tahunannya. Kemudian yang STNK juga fotokopi saja. Nah, ketika nanti diserahkan itu dokumennya itu adalah KTP asli, fotokopi KTP-nya, kemudian STNK asli juga diminta oleh petugas itu, STNK asli sama fotokopi STNK saja. Jadi STNK asli sama fotokopi STNK diserahkan juga, plus yang lembaran pajak, ya, yang tahunan itu, yang asli dan yang fotokopi. Jadi ada tiga dokumen yang diserahkan, asli plus fotokopinya, yaitu ketiga-tiga itu adalah KTP sama lembaran pajak tahunan sama STNK asli itu diserahkan, ya. Nanti KTP sama STNK dikembalikan lagi kalau misalkan STNK-nya masih panjang, itu kan 5 tahun sekali. Jadi ya tiga dokumen, fotokopi KTP sama fotokopinya yang diserahkan itu, kemudian si STNK, surat STNK asli, ya, sama fotokopinya juga, lalu lembaran pajak yang asli plus fotokopinya juga. 3. Saya ulang-ulang deh supaya paham. Ada tiga dokumen, KTP, STNK sama lembaran pajak, fotokopi tiga-tiganya tersebut. Kemudian diserahkan ke petugas pendaftaran, lalu kita nunggu, kemudian nanti dipanggil lagi sambil bayar, ya. Kemudian nanti akan dikasihkan berkas kita, milik kita. Yang KTP, berarti KTP dikembalikan, otomatis dikembalikan lah, mas, yang nggak dikembalikan. KTP asli kembali, kemudian STNK asli juga kembali, ya, kalau misalkan masih berlaku. Kemudian nanti ada lembaran pajak yang tahunan, jadi yang baru nanti itu. Nanti jadi yang baru, ya. Yang lama ya buat arsip kepolisian, kemungkinan besar. Ya begitulah teman-teman, ya. Ini saya balik dari Samsat Tasikmalaya. Kata teman-teman lain sih bisa saja di Samsat keliling, tapi ini saya ke Samsat Outlet saja. Dikarenakan sambil liputan tadi itu, liputan channel lewat sini.com, ya. Kalau ini kan video ini dimasukkannya ke channel langsungviral.com, ya. Atau gimana ya? Mau saya masukin ke langsungviral.com atau ke lewat sini? Sebentar. Mau saya masukin ke
langsung lewat dimasukin ke langsung viral.com saja dah. Kemudian dikasih judul cara mengurus perpanjangan pajak tahunan kendaraan bermotor, gitu aja ya judulnya. Jadi menerangkannya sambil di jalan begitu. Jadi caranya itu saya ulang-ulang saja ya sambil mengendara ini. Teman-teman bisa datang ke Samsat Outlet. Saya nggak bicara yang online ya. Saya nggak bicara yang online. Teman-teman bisa datang ke Samsat Outlet atau ke Samsat keliling yang di mobil itu. Kemudian dipersiapkan dokumennya. Dokumennya ada 3, yaitu KTP asli, kemudian STNK, surat STNK asli, kemudian surat pajak asli, ya. Nah, ketiga-tiganya itu difotokopi oleh teman-teman. KTP difotokopi, kemudian STNK difotokopi, kemudian pajak difotokopi. Udah gitu tiga-tiganya serahin, baik fotokopi dan asli. Teman-teman masukin saja ke plastik atau apa kek gitu, serahin saja, selalu serahin ke bagian pendaftaran di Samsat Outlet itu atau di Samsat keliling itu ya, nanti akan diproses. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan itu kan biasanya ada itu ya, yang SNK itu ada plastiknya kan. Nah, plastiknya sih jangan ikut dikasihkan ya, disimpan aja oleh kita gitu. Jadi kan itu ada plastiknya, ada bungkusnya kan, ada covernya, ada kondomnya kan, itu yang SNK itu, yang kondomnya itu jangan dikasihkan, udah aja biar dipegang aja oleh kita. Jadi yang dimasukin ke plastik itu KTP asli, STNK asli, pajak tahunan asli, plus fotokopi KTP-nya. Jadi yang berkas 3 ya, asli itu difotokopi satu-satu, masukin saja ke dalam plastik, lalu kasihkan gitu. Nanti akan diproses, kemudian nanti akan dipanggil, tergantung antrian. Kalau barusan saya cepat banget karena nggak ada siapa-siapa, cuma ada beberapa orang, musim corona. Barusan saya cepat banget. Nah, nanti dipanggil gitu kan, dipanggil sambil bayar gitu. Nah, teman-teman dikasihkannya ke bagian pendaftaran kan, itu berjejer lah, ada tulisannya bagian pendaftaran, kemudian bagian kasir, itu sejajar gitu kan. Nanti kita masukinnya kan awalnya ke bagian pendaftaran, kita nunggu ya, nunggu dulu diproses, kemudian nanti dipanggil lagi oleh bagian kasir. Nah, setelah itu kita bayaran di bagian kasir. Si kasir kalau misalkan sudah beres akan dikasih berkas kita. Nanti kita akan dapat berkas pajak baru ya. Kemudian STNK yang tadi yang punya kita yang asli balik lagi kalau misalkan STNK-nya masih berlaku. Kemudian plus ada KTP asli kita gitu. Jadi dibalikin, udah gitu udah beres. Udah tinggal pulang kita. Simple kok sebenarnya. Saya saja menerangkannya sambil di jalan begini. Jadi ya kayak ngobrol saja ya, nggak apa-apa ya. Kalau bisa diulang-ulang deh oleh saya. Ya dikarenakan ya ini kan sambil mengendara. Pos pertolongan bencana alam Kabupaten Tasikmalaya, barusan sebelah kiri. Oke teman-teman, kita ulang lagi. Ini sambil itu ya. Caranya itu sesuai judul video ini. Bagaimana cara untuk memperpanjang pajak kendaraan bermotor kita adalah kita siapkan 3 berkas ya. Kita siapkan 3 berkas, yaitu KTP asli pemegang motor, kemudian
STNK asli, kemudian pajak tahunan asli. Itu 3 berkas itu tersebut ya. KTP asli, kemudian STNK asli, bukan fotokopian, kemudian pajak asli. Nah, ketiga berkas itu KTP, kemudian STNK, kemudian lembar pajak, teman-teman copy satu-satu ya. Sudah di copy, satukan antara si fotokopi dan asli itu, satukan saja dalam satu plastik atau apa begitu. Udah tinggal kasihkan ke bagian pendaftaran. Teman-teman bisa bayarnya, saya nggak bicara online, teman-teman bisa bayarnya di Samsat Outlet di kota teman-teman, atau di Samsat keliling di mobil-mobil, sama saja sih. Begitu, nanti ke bagian pendaftaran dikasihkan itu yang sudah kita masukkan ke dalam plastik itu. Nanti oleh mereka, oleh kepolisian akan diproses ya. Nah, kita tinggal nunggu, nanti disuruh nunggu. Silahkan Pak tunggu gitu, kata polisi begitu. Kita nunggu saja di bangku, jangan diem, jangan berdiri terus di bagian pendaftaran. Iyalah, masa berdiri terus di depan bagian pendaftaran. Kita disuruh silahkan Pak duduk lagi gitu kan, tunggu. Nah, kita nunggu sesuai antrian. Kalau banyak orang ya lama, kalau nggak banyak orang barusan juga cuma 5 menit. Nah, nanti dipanggil oleh bagian kasir ya. Tadi kan bagian pendaftaran, jadi ada dua loket begitu, berjejer sih sebelahan, pendaftaran, kasir. Udah nanti dipanggil oleh bagian kasir, nama kita ke depan bayar. Nanti teman-teman itu akan dapat yang aslinya lagi, yang baru, lembaran pajak baru yang tahunan. Kemudian yang STNK akan dibalikin lagi kalau misalkan memang masih berlaku ya kan. Kalau STNK kan nggak tahunan, 5 tahun ya kalau nggak salah gitu. Sama KTP asli juga dikembalikan oleh mereka ke kita gitu. Udah beres setelah itu. Jadi oleh kasir dikembalikan yang KTP asli, kemudian dikembalikan juga STNK asli. Terus plus kita dapat lembaran baru yang pajak tahunan gitu. Gitu teman-teman ya. Simple sebenarnya, cuman ya mohon maaf saja saya menerangkannya ini sambil di jalan ya. Anggap aja ini ngobrol ya, sedang ngobrol gitu kan. Daripada misalkan diem-diem mulu di jalan, ya mendingan ngobrol kayak gini aja. Simple ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan paham lah. Ini juga sebagai mencatat saya. Barusan saya ini motor legenda pajak tahunannya itu 135 deh. Sekitar 135. Nanti saya cek lagi deh. 135 kalau tidak salah. Ya, 135 atau berapa ya? Sekitar segitulah. Ini kan motor tua, jadi ya wajar murah gitu ya. Kalau motor misalkan yang baru-baru ya Mio, apalagi Mio yang versi terbaru ya mahal lah. Ini kan motor tua teman-teman, 135 kalau tidak salah. Oke, saya masih di jalan pulang dari Samsat Outlet Kabupaten Tasikmalaya. Itu adalah saya menerangkannya kepada teman-teman sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan barusan di Samsat Outlet ya. Teman-teman bisa memutar kembali video ini kalau misalkan kurang paham bagaimananya ya. Alhamdulillah sangat lancar sekali barusan. Ini adalah rumah sakit
SMC, Rumah Sakit Rancamaya orang bilang, barusan sebelah kiri. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita nggak ada halangan, nggak ada kendala yang berarti barusan di Samsat ya. Sekarang hari Jumat, mungkin sekarang jam berapa ya? Jam 5 jam 5 lagi. Jam 10-an. Pondok Pesantren Al Furqon sebelah kiri. Ini jalan yang ke Gebo ya. Ini saya dimasukinnya ke channel langsung viral.com deh. Kita akan berhentinya di Taman Alun-Alun Singaparna saja, karena ada yang mau saya ambil lagi gambar setelah nanti di Taman Alun-Alun Singaparna dengan dengan materi lain, video lain ya. Ini adalah musim virus corona teman-teman sebenarnya. Ya saya dikarenakan penting, nggak ada waktu lagi, nanti habis. Jadi mengurus pajak kendaraan bermotor ini. Oke, demikian ya teman-teman ya yang bisa disampaikan. Jadi pada intinya adalah ketika teman-teman mau mengurus pajak tahunan, itu siapin 3 dokumen. Yang pertama KTP asli, kemudian STNK asli, kemudian lembaran pajak asli. 3 dokumen tersebut oleh teman-teman dikopi satu-satu. Nah, hasil kopian dan juga aslinya ya, asli dan hasil kopian masukin ke wadah ya, ke plastik. Udah tinggal dikasihkan ke bagian pendaftaran ya. Nanti tinggal nunggu, kemudian nanti akan dipanggil oleh kasir ya. Kita akan bayar, kemudian nanti kasir akan ngasih hasilnya. Gitu aja. Yang akan ngasih hasilnya sekaligus ngembaliin KTP kita dan ngembaliin STNK kita ya. Nanti akan dapat yang hasil lembaran pajak baru ya, dari kasir. Demikian ya teman-teman ya. Ini sudah hampir selesai kita ini untuk stop video ini ya. Ini sudah di dekat Taman Alun-Alun Singaparna. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.